Saya Direktur Mama Ale Tavan. Jadi kami bertiga ini, saya berharap suara saya bisa didengar dengan baik karena saya sedang berada di luar stasiun kereta cepat mau ke Jakarta. Ini adalah edisi kedua dari diskusi Jumatan untuk perempuan pembela HAM lingkungan. Yang minggu lalu kita mendiskusikan tentang pentingnya pengorganisasian perempuan. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan peraturan menteri yang baru saja keluar minggu lalu ya kalau nggak salah atau 2 minggu lalu, yang dia memberikan perlindungan terhadap perempuan, bukan perempuan sebenarnya, tapi pembela HAM lingkungan dengan beberapa catatan kira-kira begitu ya. Nah, diskusi ini tiap Jumat akan dilakukan tiap bulan. Nah, setelah diskusi biasanya kami kemudian membuat semacam catatan begitu yang kita kemas dalam bentuk surat, namanya surat dari Nausus. Jadi Nausus itu nama sebuah batu yang artinya batu yang menyusui atau batu ibu di Pulau Timor, di Timor Tengah Selatan, yang kemudian kita adopsi untuk sebagai metafor perlawanan para perempuan, karena batu ini dulu yang diperjuangkan oleh orang Molo termasuk Ibu Ale Tabaun, yang kemudian perjuangan ini berhasil menggagalkan tambang marmer yang akan membongkar wilayah itu dan juga wilayah batuan di sekitarnya yang terhubung dengan Nausus. Jadi kenapa dia disebut batu ibu? Karena batunya terhubung dengan batu-batu lain dan ini adalah batu nama. Jadi nama kedua marga orang Molo itu berasal dari batu. Nah, itu kita adopsi menjadi surat dari Nausus tadi. Kalau kawan-kawan berminat tapi tidak mengikuti sesi pertama, nanti mulai sesi kedua kita akan distribusikan. Jadi sebenarnya pendaftarnya tentu saja lebih dari 13 ya. Mungkin Meli bisa konfirmasi nanti. Tapi tidak apa-apa karena kita juga akan distribusikan diskusi ini. Jadi hari ini kita akan punya 4 narasumber, kawan-kawan. Yang pertama narasumbernya akan kita dengar suaranya, yaitu kawan kita Christine, salah satu aktivis anti tambang di Maluku Utara yang saat ini sedang mengalami kriminalisasi saat terakhir memprotes tentang banjir yang terjadi di kawasan Sagea dan sekitarnya di wilayah Weda Bay Industrial Park. Jadi sebuah wilayah sepertinya namanya taman gitu ya, Industrial Park gitu ya, tetapi sebenarnya kompleks industri yang luar biasa besar dengan beberapa PLTU dan juga pertambangan dan juga pengolahan nikel di Maluku Utara. Jadi dia sedang diancam untuk kriminalisasi gitu ya, sedang dikriminalisasi oleh salah satu mantan pejabat militer di Indonesia. Minta maaf. Yang kedua, kita punya narasumber dari Mbak Rini, dari Mbak Teresia Iswarini dari Komnas Perempuan. Terima kasih Mbak sudah bersedia berbagi, meskipun nanti Mbak Rini bilang akan keluar duluan ya. Iya, makasih Kakak Mei. Jadi karena sedang raker, terima kasih sudah menyempatkan waktu yang di sela-selanya. Jadi kawan-kawan, kalau kalian punya pertanyaan untuk Komnas Perempuan, bagus nanti ditaruh di chat dulu ya. Yang kedua, yang ketiga, kita punya narasumber dari Ibu Haris Retno Susmiati dari Universitas Mula Warman, yang tadi sudah menyapa saya duluan. Jadi dia dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya lupa menyebutkan. Jadi
Mbak Rini ini meskipun sekarang di Komnas Perempuan, dia juga tentu saja punya pengalaman bekerja dengan beberapa organisasi termasuk Kapal Perempuan, HIPOS begitu ya, yang tentu saja dia sangat familiar dengan isu-isu berkaitan sama gender dan hak-hak perjuangan hak-hak perempuan. Sedangkan Ibu Haris Retno, dia sebenarnya dulunya tinggal di Malang, Surabaya gitu ya, dengan pengalaman sebagai aktivis dan juga pengacara. Dan setelah itu pindah ke Kalimantan Timur menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Terus narasumber kita ketiga adalah Satrio Manggala dari Walhi. Dia adalah pengacara Walhi ya, yang dulunya aktif sekali di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Kalau nanti ada yang perlu ditambahkan berkaitan dengan background, kawan-kawan bisa langsung mengenalkan diri. Jadi kita nggak terlalu formal juga. Satrio dan Kakak Retno, terima kasih sudah bersedia ikut serta. Jadi saya akan gabungkan antara talkshow dengan kawan-kawan bisa presentasi ya. Jadi saya membayangkan kita punya dua putaran yang nanti tadi catatan Kakak Rini, kawan-kawan bisa memberikan pertanyaan duluan pada Kakak Rini nanti setelah sesi sharingnya selesai ya. Jadi narasumber kita ini punya berbagai macam background yang menurut saya penting kita dengar berkaitan dengan peraturan yang sedang keluar saat ini. Jadi peraturan ini sebenarnya ditunggu-tunggu ya oleh banyak anggota masyarakat, aktivis begitu. Karena banyak sekali kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi di berbagai Indonesia yang meskipun meskipun dia memperjuangkan kasus lingkungan gitu, tetapi kadang tidak hanya dijaring oleh berkaitan dengan peraturan yang itu terhubung dengan isu lingkungan, tetapi kadang isu yang tidak terduga-duga gitu ya. Misalnya kasus Budi Pego di mana di Banyuwangi yang dijaring dengan undang-undang anti komunis misalnya gitu, karena diidentifikasi bendera aksi yang dia pakai itu ada lambang Palu Arit misalnya. Atau ada perempuan dan laki-laki yang waktu itu memperjuangkan menolak pasir laut, eksploitasi pasir laut yang saat ini kerannya dibuka lagi. Tentu saja ini juga akan mengancam lingkungan dan juga aktivis atau masyarakat yang memperjuangkannya. Di Sulawesi Selatan itu di Kodingareng misalnya itu kemudian karena si perusahaannya mencoba menyuap begitu ya, memberikan uang terus ditolak oleh warga, kemudian warga dan dirobek tuh amplopnya gitu, kemudian dia dijaring dengan undang-undang tentang simbol-simbol negara misalnya, karena uang itu dianggap simbol negara sehingga kalau dirobek itu dianggap melanggar gitu. Dia di semacam kemudian digunakan untuk mengkriminalisasi dia menggunakan itu gitu ya. Tapi mungkin hari ini selain juga ada banyak konteks berkaitan dengan kriminalisasi aktivis itu ternyata terjadi karena memperjuangkan lingkungan itu tidak hanya dikenai dengan pasal-pasal berkaitan sama peraturan berkaitan sama lingkungan. Nah, jadi kita bisa jadi tidak hanya bicara permen, tetapi dalam konteks situasi lapang seperti apa gitu ya. Nah, putaran pertama saya akan menanyakan kepada kawan-kawan pertanyaan yang sama, tetapi kemudian kawan-kawan akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang bagaimana sih sebenarnya permen ini yang sekarang, karena saya melihat misalnya beberapa senior NGO misalnya dengan bangga gitu menyatakan bahwa oh ini penting, seolah-olah permasalahan dengan undang-undang ini itu kriminalisasi para masyarakat dan aktivis yang memperjuangkan lingkungan itu akan dilindungi dengan baik kira-kira gitu ya. Nah, baru di pertanyaan ketiga kemudian
Kalau begitu apa ya yang harus dipersiapkan oleh para masyarakat atau aktivis atau perempuan yang sedang berjuang menyelamatkan lingkungan di lapang? Nah, saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Mbak Rini, saya tahu Komnas Perempuan itu banyak menerima laporan ya dari entah itu kriminalisasi aktivis dan kasus-kasus gitu ya. Sebenarnya seperti apa kecenderungannya yang terjadi kasus-kasus itu dan apakah sudah direspon dengan baik gitu loh penanganannya selama ini. Silakan Mbak Rini. Ya, makasih Kakak Mei. Kawan-kawan selamat siang. Ini semoga sehat semua ya. Dan salam kenal buat banyak kawan yang kayaknya belum kenal. Tapi saya senang sekali kalau nanti kita terhubung lebih jauh ya. Karena menurut saya ini adalah kawan jejaring yang nanti bisa membuat lebih banyak lagi gerakan karena Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan LPSK sekarang sedang menyusun satu mekanisme, namanya mekanisme respon cepat untuk perlindungan pembela HAM ya, termasuk perempuan pembela HAM. Nah, pertanyaan Kamei tadi terkait dengan kasus-kasus apa saja sih yang sebenarnya banyak dilaporkan di Komnas Perempuan ya. Sampai dengan 2023 hasil olahan kami untuk data itu dari tahun 2013 sampai dengan 2023 tercatat 101 kekerasan terhadap perempuan pembela HAM. Nah, yang dapat serangan antara lain adalah kasus untuk advokasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian yang nomor 2 terbesar adalah sumber daya alam. Kemudian pelanggaran HAM masa lalu, bayangkan ini ke depan kita akan punya tantangan besar nih terkait dengan isu pelanggaran HAM masa lalu dan kemerdekaan Papua gitu. Jadi ini yang isu-isu keras ya. Kalau kami mengatakan isu keras karena ini tidak gampang, dinamika politiknya sangat besar dan ada tren sebenarnya yang kami lihat juga terkait dengan konflik SDA karena semakin banyak kawan-kawan pembela HAM lingkungan, termasuk perempuan pembela HAM lingkungan, itu yang mendapatkan serangan gitu. Jadi ini tren seiring dengan ini pembangunan, kemudian ada proyek strategis nasional, lalu semangat ekspansi dan ekstraksi dari banyak sekali industri ya, itu menyebabkan munculnya serangan-serangan tersebut. Selain juga soal budaya patriarki yang kawin-mawin atau saling mendukung ya dengan modal dan juga relasi kuasa yang besar dalam dunia kapital gitu. Kemudian juga perundang-undangan kebijakan yang mendorong eksploitasi sumber daya alam yang begitu besar. Ini juga kami melihat di banyak tempat, terutama di bagian timur, meskipun di bagian barat juga banyak, eksploitasi yang begitu masif dan menghancurkan sumber-sumber penghidupan perempuan yang kemudian menyebabkan perempuan terpinggirkan. Penyelesaian konflik yang sumber daya alam masih melakukan melalui pendekatan keamanan militer. Ini juga sebenarnya beririsan dengan sistem keamanan yang dibangun banyak industri-industri besar ya, yang mengajak atau meng-hire, merekrut polisi ataupun militer untuk keamanan mereka. Dan ini nanti akan sangat bersinggungan dengan permen kita. Apakah permen kita mampu berhadapan dengan situasi yang dilematis ini ya? Karena relasi kuasanya begitu besar antara jadi kalau bahasanya ada oligarki gitu, perkawinan antara penguasa dan pengusaha. Nah, di sini nih relasi kuasanya yang begitu besar dan pertanyaan berikutnya adalah permen ini tuh mampu nggak sih menyelesaikan situasi ataupun kekerasan yang dialami oleh kawan-kawan, tapi di dalamnya ada balutan relasi kuasa yang begitu besar. Kemudian juga penundukan dan pelemahan gerakan itu juga jadi salah satu konteks penyerangan yang menurut saya penting untuk kita catat bersama-sama ya, karena ini juga sesuatu yang terus-menerus ada. Seringkali tuh pasal-pasalnya itu nggak masuk akal sih sebenarnya. Cuma karena dia dalam rangka untuk menundukkan dan menamakan gerakan, maka pasal itu pun dipakai. Jadi orang kemudian dihabiskan dengan atau dihabisi dengan
cara-cara normatif traumatis tentu saja karena tidak semua orang mampu berhadapan dengan proses hukum yang memakan waktu banyak dan juga kadang-kadang diiringi dengan banyak persoalan gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang kami catat sampai dengan sekarang ini. Itu sebabnya kami juga memberikan porsi yang cukup besar untuk perlindungan perempuan pembela HAM ini. Gitu Kak Meng. Mbak Rini boleh agak mundur nggak? Ini kadang teman-teman kita itu rada nggak confidence gitu ya. Sebenarnya yang disebut saya itu masuk nggak sih perempuan pembela HAM lingkungan gitu? Boleh nggak Mbak Rini kasih ini dulu? Apa sebenarnya siapa perempuan pembela HAM lingkungan itu? Kalau di Komnas Perempuan itu kami punya dua konsepsi sebenarnya. Pertama, perempuan yang melakukan pembelaan hak-hak perempuan ya. Jadi perempuan melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Hak perempuan itu kan lebar gitu ya. Kami mencatat 14 rumpun hak perempuan yang dijamin oleh konstitusi kita selain juga oleh CEDAW ya. Lalu yang kedua adalah perempuan, laki-laki sendiri-sendiri ataupun komunitas ataupun gender lainnya yang bekerja untuk melakukan pembelaan HAM gitu. Jadi komunitas juga bisa kita katakan sebagai pembela HAM. Tentu kami juga akan melihat bagaimana konsistensi. Karena kalau misalnya dia bisa misalnya 1 hari 1 bulan gitu jadi pembela HAM, belum tentu bisa serta merta disebut sebagai pembela HAM ya. Tentu harus ada konsistensi, kesetiaan, kemudian kemampuan dia untuk juga mempengaruhi orang lain dan juga merangkul orang lain, melakukan pendampingan, semuanya itu ada dalam ruang konsistensi itu gitu. Saya rasa itu informasi yang sangat penting. Jadi dia tidak dalam satu ketiga, itu sebuah proses yang membantu dirinya, membantu orang lain gitu ya, yang terus menerus. Oke, makasih Mbak Rini. Saya akan melanjutkan kepada Ibu Haris Retno. Kalau pengalaman Kalimantan Timur seperti apa ya? Karena kita ingin nih melihat wilayah-wilayah yang mengalami ekstraksi sumber daya alam yang luar biasa ini. Di Kaltim sekarang tentu saja batu bara gitu ya. Terus ada IKN gitu. Bolehkah memberikan gambaran sebenarnya saat ini apa sih yang dihadapi oleh perempuan pembela HAM lingkungan atau aktivis pembela HAM secara umum? Silakan Ibu Retno. Iya, jadi seperti tadi yang disampaikan dari Komnas Perempuan ya, soal situasi pembela HAM, realitasnya memang seperti itu. Jadi naiknya industri ekstraktif semakin menguat, itu juga semakin menguat upaya-upaya atau konflik-konflik yang menghadapkan antara masyarakat dengan negara, dengan pengusaha gitu. Dan pada akhirnya juga memunculkan tindakan-tindakan pembalasan ya. Kalau di dalam permen itu disebut sebagai, kalau di permen itu kan diklasifikasikan 2 hal ya, pembalasan dan pelemahan gitu terhadap apa yang diperjuangkan. Nah, bentuknya sangat bervariatif ya. Ketika marak perusahaan pertambangan meninggalkan lubang tambang, itu anak-anak tenggelam di lubang tambang, ketika perempuan ibu-ibu itu memperjuangkan hak keadilan atas hilangnya nyawa anak-anak yang tenggelam di lubang tambang, kemudian diserang dengan dilemahkan, dianggap tidak punya dasar hukum gitu ketika dia memperjuangkan hak keadilan, karena si laki-laki sebagai kepala keluarga itu tidak maju untuk memperjuangkan itu gitu. Jadi majunya perempuan seolah dianggap, loh kamu kan bukan kepala keluarga nggak maju kok kamu malah yang sibuk gitu. Ini disampaikan oleh aparat kepolisian kepada ibu yang melaporkan anaknya yang tenggelam di lubang tambang gitu. Jadi ini bentuk upaya melemahkan apa yang diperjuangkan perempuan. Selain yang dihadapi oleh para aktivis, penyerbuan,
sekretariat itu beberapa kali terjadi. Hal yang lain bahkan ketika COVID pun itu digunakan alat untuk melemahkan, bahkan melakukan pembalasan ya. Tiba-tiba muncul hasil uji bahwa mereka terindikasi positif dan saat itu masih di tingkat puncak-puncaknya dan orang masih kebingungan gitu sehingga mereka dipaksa untuk diisolir gitu. Itu menjadi alat-alat untuk melemahkan perjuangan para aktivis lingkungan. Nah, selain dengan hadirnya IKN, konfliknya juga menjadi meningkat lagi gitu. Sebelum acara ini saya dengan teman-teman kebetulan melakukan diskusi karena saya punya barusan dari lokasi IKN melakukan penelitian, situasinya juga semakin memburuk gitu. Karena kondisi lingkungannya juga berubah luar biasa ya. Sungai yang selama ini menjadi tempat hidup mereka mencari makan, kemudian memenuhi kebutuhan keseharian, itu menjadi proyek normalisasi yang justru membuat sungai itu jadi nggak normal gitu. Nggak normal bagi masyarakat adat. Jadi apa yang kemudian dialami, serangan yang dialami mereka dianggap anti pembangunan gitu. Jadi kalau mereka menolak dianggap melakukan pembangkangan gitu dan itu membuat mereka merasa tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi upaya pelemahan itu terjadi. Nah, IKN ini bagian dari proyek strategis nasional ya, jadi seolah-olah ya nggak bisa ditolak gitu. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke Satrio lah ya. Halo Satrio, Walhi banyak ini ya, karena satu organisasi lingkungan terbesar di Indonesia, boleh nggak berbagi aktivis Walhi sendiri dan juga masyarakat yang bekerja bersama Walhi itu setidaknya misalnya dalam 5 tahun terakhir itu apa sih tren kriminalisasi yang dialami oleh aktivis-aktivis Walhi itu seperti apa? Ya, Mbak. Terima kasih Mbak Mai dan kawan-kawan semua. Mbak Rini ketemu lagi kemarin ketemu. Iya nih, ketemu lagi. Iya, setidaknya kemarin habis launching juga Mbak Mai di data risetnya Walhi itu di 10 tahun terakhir ada 1.131 orang mengalami Oh, banyak kekerasan ya. dan kriminalisasi ya. Nah, selalu dibarengi pasti sebelum kriminalisasi ada kekerasan gitu ya yang selalu dilakukan oleh aparatur penegak hukum ya, khususnya paling banyak kepolisian memang. Kalaupun aktor lain selain aktor penegak hukum ya ada aktor berbagai macam gitu ya, misalnya preman dan lain-lain gitu. Tapi selalu dibarengi sebelum kriminalisasi itu akan terjadi kekerasan. Kekerasan itu bisa jadi kekerasan fisik, non fisik maupun kekerasan struktural gitu. Nah, kekerasan ini kemudian menjelma kalau tingkat penolakannya atau tingkat partisipasinya semakin kencang gitu, kemudian naik ke proses kriminalisasi terhadap beberapa orang yang dianggap tokoh atau orang yang mampu menggerakkan mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam model penolakan dan lain-lain. Nah, dari 1.131 itu tadi 34 diantaranya perempuan, 11 diantaranya bahkan anak-anak. Tapi yang penting jadi catatan itu yang masuk kategori bagi Walhi kriminalisasi ya sejak proses seluruh alur prosedur tahapan hukum pidana itu dipakai. Jadi sejak dia mau ditangkap, alasan polisi itu diamankan dan lain-lain, Walhi menghitung sebagai itu ya, sebagai tindakan pemidanaan ya. Orang tangkap itu kan bagian dari prosesi hukum ya. Jadi kita masukkan gitu. Jadi orang ditangkap, ditahan sampai kemudian proses pemeriksaan di penyelidikan, penyidikan sampai naik ke peradilan. Nah, dari data 1.131 itu memang yang naik sampai proses pemidanaan itu baik pemeriksaannya di level jadi saksi sampai tersangka ada 544 orang. Nah, menariknya memang
kasus kriminalisasinya terjadi di beberapa sektor ya, baik sektor pembangunan misalnya infrastruktur, ada di sektor perkebunan, kehutanan, terus sektor di yang proyeknya negara langsung gitu, misalnya kawasan strategis pariwisata nasional dan proyek strategis nasional misalnya, itu jadi lingkup baru gitu di sejak rezim pemerintahan Joko Widodo ya, karena ada proyek-proyek atas nama PSN itu. Nah, memang ruang lingkupnya termasuk yang tertinggi gitu ya di kasus-kasus PSN. Nah, tapi kalau kemudian disambungkan dengan Permen LHK nomor 10 ini jadi tantangan tersendiri ya, karena di Permen LHK nomor 10 kan ruang lingkupnya sangat terbatas ya. Kalau di dalam permen itu apa yang terlingkupinya di dalam perlindungan ini adalah suatu tindakan protes atau bentuk partisipasi terhadap suatu adanya pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan. Ini Mas jadi Satrio boleh nanti nggak itu di permennya boleh, sendiri Pak. kita di putaran kedua. Tapi tadi Boleh. ada fakta yang menarik yang disebutkan. Perempuan jumlahnya nggak sampai 10% ya kalau nggak salah ya. Itu dalam pengalaman atau analisis Walhi, mengapa begitu? Kalau Nah, dari analisisnya data Walhi, ya. dalam tanda kutip orang yang terkena SLAP ini kan kita sebutnya korban SLAP. Di sisi lain kan kita sebut sebagai pejuang lingkungan gitu ya. Nah, terhadap dampak SLAP ini ada yang korbannya itu secara langsung, yang masuk data 1131 itu adalah targeting langsung orang yang artinya ditangkap badan, orang yang artinya diproses hukum personnya. Tapi dampak tidak langsungnya itu ternyata cukup banyak. Misalnya yang di data risetnya Walhi itu khususnya yang nggak bisa dibantah adalah di keluarga nelayan sama keluarga petani gitu. Terhadap misalnya si suami dikena target SLAP secara langsung gitu ya. Jadi ditangkap, ditahan, diproses pidanakan. Nah, istri dan anak-anaknya bahkan itu terkena dampak tidak langsungnya. Karena apa? Karena si suami itu tiap harinya harus bekerja untuk merawat lahan misalnya, merawat tanamannya, untuk ngurusin lahan. Nah, beban pekerjaan itu berpindah gitu ke istrinya gitu. Pun begitu juga dengan keluarga nelayan ya yang harus melaut dan lain-lain. Nah, kalau di keluarga nelayan bahkan si istri harus mencari pekerjaan di luar itu karena tidak memungkinkan untuk melaut dan lain-lain. Jadi harus banting tulang mencari-cari pekerjaan yang lain gitu untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya gitu. Nah, itu masuk dampak yang tidak langsung. Nah, yang dampak tidak langsung kita memang tidak menghitung secara Lebih luas kuantifikasi. Ya, dari angka itu ya sebenarnya. Oke. ya, yang kuantifikasi tadi yang ditangkap Ya. dan diproses secara hukum. Ya. Makasih Mas Satrio. Kawan-kawan, tapi laporan Walhi itu kan bisa ya nanti disebarin kan ya Ya, kepada Mbak. kawan-kawan ya. Tapi Oke. masih disiapkan masih error linknya. Oh ya, oke, sip. Kita akan melangkah ke pertanyaan kedua, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu kesaksian dari kawan kita yang saat ini sedang mengalami kriminalisasi. Saya persilahkan siapa yang akan memutar, Foni atau Meli? Boleh? Salam juang dari saya, Christina Romalatu, untuk teman-teman seperjuangan. Terimalah salam dari saya sebagai tanda bahwa sampai saat ini api perjuangan kita belum usai. Mese. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat sehingga semua aktivitas dapat berjalan dengan baik. Di sini saya hendak menyampaikan kronologi terkait dengan peristiwa kriminalisasi yang hari ini sementara saya jalani. Jadi, solidaritas masyarakat sipil yang tergabung dalam jaringan tambang nasional
Front Mahasiswa Nasional dan Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur dan masyarakat Maluku melakukan aksi demonstrasi di depan kantor pusat PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP pada tanggal 1 Agustus 2024. Nah, aksi ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban PT IWIP terkait kerusakan ekologis yang telah mengakibatkan banjir bandang di Halmahera, dan juga kita lihat sungai dan lautan sebagai sumber kehidupan masyarakat menjadi hancur. Selama aksi berlangsung di depan pintu masuk Menara Del, yang dimana merupakan kantor pusat PT IWIP, tiba-tiba Purnawirawan Jenderal SM datang menghampiri masa aksi. Kemudian terjadilah dialog dengan saya dan teman-teman yang dimana kami meminta agar Jenderal SM ini dapat membantu masyarakat Halmahera terkait banjir bandang akibat ekstraksi pertambangan yang telah mendeforestasi hutan Halmahera. Hal ini mengingat juga Jenderal SM ini kami duga adalah salah satu oknum yang terlibat dalam operasi PT IWIP. Kenapa saya katakan demikian? Karena sudah 3 kali saya dan teman-teman mahasiswa Maluku di Jakarta melakukan aksi demonstrasi, selalu saja Jenderal SM ini datang dan menemui kami, dan selama menemui kami, Purnawirawan Jenderal SM ini selalu saja bertindak membela PT IWIP. Sehingga saya berkesimpulan bahwa Jenderal SM ini terlibat dalam operasi PT IWIP di Halmahera. Kita lihat juga teman-teman, ketika aksi ini berlangsung, Jenderal SM ini bukan saja membela tetapi mengolok-olok masa aksi dan terkesan ya tidak peduli terkait kerusakan ekologis yang menimpa hutan Halmahera. Hal inilah yang membuat saya marah dan mengeluarkan kalimat, Jenderal SM penjual tanah, pengkhianat rakyat, tidak ada gunanya jenderal itu untuk membunuh orang. Kemudian setelah aksi selesai, besoknya video aksi saya itu diunggah oleh salah satu teman juang kita juga dan menimbulkan respon dari pihak SM lewat Ketua Pemuda Bravo 5. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2024 saya mendapat surat dari Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Cyber, tetapi saya tidak memenuhi panggilan tersebut atau saya tidak datang. Lalu kemudian surat kedua lagi dari Bareskrim. Situasi yang saya hadapi bukan saja persoalan hukum, tetapi intimidasi secara preman yang dilakukan terhadap saya. Saya mengalami tekanan batin dan penurunan rasa percaya diri ketika bertemu dengan banyak orang, dan kadangkala saya di tengah keramaian saya merasa ketakutan. Dan sekarang yang membuat saya menjadi dilematis adalah ibu saya yang cukup terpukul ketika mendengar saya sedang menghadapi proses hukum ini. Sebagai manusia biasa dan perempuan muda, tentunya saya terpukul dalam proses ini. Tetapi perjuangan ini kami landaskan demi hak hidup, harkat dan martabat kami sebagaimana manusia-manusia yang sama dan setara yang ingin hidup berkelanjutan di tanah tumpah darah kami, di tanah leluhur kami. Kami landaskan perjuangan ini juga untuk generasi kami yang akan datang. Saya meminta dukungan dari teman-teman sebagai sesama saudara perjuangan agar kiranya kita dapat bersama mengawal proses ini sehingga keadilan bisa ditegakkan, agar saya dan teman-teman juga bisa bebas dari tuduhan pidana yang menimpa saya
dan agar kiranya perusahaan-perusahaan yang hari ini dengan masifnya merusak hutan-hutan dan sumber kehidupan masyarakat di Halmahera, Maluku bisa dihentikan atas nama penegakan terhadap harkat dan martabat kami selaku manusia-manusia yang menginginkan ketentraman dan keadilan di tanah leluhur kami. Sekian dari saya. Terima kasih. Mese, 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 tabea, hotu. Terima kasih kawan Christine. Itu tadi salah satu kasus yang menimpa aktivis di sekitar Wedabai Industrial Park ya. Nanti kita akan pikirkan bagaimana mendukung dia di akhir sesi acara ini. Tapi saya ingin menjadikan pengalaman Christine ini jadi pintu untuk para narasumber untuk menjelaskan sebenarnya apakah dengan merujuk salah satunya kasus Christine ini, Permen nomor 10 tahun 2024 itu sudah cukup gitu ya memberikan perlindungan terhadap pembela HAM dan terutama perempuan pembela HAM lingkungan. Saya minta pada Mbak Rini untuk memulai, silahkan menyampaikan poin-poin presentasinya. Semoga tidak lebih dari 7-8 menit, silahkan. Ya, Kak Mai, mungkin saya akan langsung ke ini aja ya, overview sedikit tentang permen, karena kalau lihat dokumennya, baca dokumennya, ini saya belajar ya. Saya kemarin waktu dengan Satrio, kami juga bahas soal permen ini. Kemudian saya baca kembali, ada beberapa hal yang menurut saya mungkin lebih memperkuat, tapi bisa jadi hari ini diskusi juga akan memperkuat lagi catatan-catatan kritis ya. Memang di dalam permen itu dikatakan bahwa latar belakangnya nih ya, pejuang lingkungan ataupun perempuan pembela HAM itu perlindungannya itu memerlukan tata kelola gitu. Jadi kalau di dalam permen, kalau kita lihat di pasal ya yang mengatur soal tata cara, pasal 9 sampai 18, itu kelihatan tuh tata caranya. Memang dia menurut saya linear ya, linear dalam arti dari sini permohonan, kemudian ada penyediaan dokumen tertulis, kemudian ada proses penilaian dan penyediaan rekomendasi, lalu penyikapan oleh menteri dengan keputusan menteri, kemudian ada SK dan berakhirnya perlindungan. Menurut saya itu menjadi hal yang penting untuk kita lihat ya, karena sifat linear ini yang akan menyebabkan situasi perempuan pembela HAM menjadi atau sulit ya, kayak kasus Christina misalnya. Ini saya sudah sharing, moga-moga kelihatan. Ya, kelihatan. Ya. Tinggal di full screen aja. Oke, sebentar, saya full screen. Oke. Nah, di sini kelihatan linearitas dari tata cara penanganan pembela HAM yang sebenarnya juga sedang kami pikirkan ya. Mekanisme respon cepat yang kami pikirkan itu adalah mekanisme yang memampukan setidaknya nih para pembela HAM, perempuan pembela HAM, kasusnya tidak berlarut ya, tidak masuk dalam proses penanganan hukum. Karena apa? Karena di dalam permen ini memang fokusnya adalah pada proses pidananya gitu. Dan kasus ini menurut kami seharusnya bisa berhenti segera atau sebelum proses dimulai gitu. Karena apa? Karena pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup kan sebenarnya sudah mengatakan bahwa mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat itu tidak dapat digugat perdata maupun dipidana gitu. Jadi praktis kalau kita melihat tata cara penanganan ini artinya yang akan diproses adalah pidananya atau setidaknya ada dua ya. Kalau kita lihat nih pasal 5 tindakan pembalasan berupa pelemahan perjuangan partisipasi publik,
somasi, proses pidana, gugatan perdata. Ini semuanya proses hukum. Sementara sebenarnya ada banyak kasus, kita tidak tahu tapi ada kasus ya yang tercatat ternyata dia mendapatkan serangan gaib misalnya. Itu faktual terjadi, tapi dia nggak masuk dalam konteks hukum. Nah, gimana kita memproses ini? Maksudnya serangan gaib itu apa, Mbak Rin? Misalnya kalau dalam ini ya dunia yang apa istilah itu ya, santet misalnya gitu, itu sulit kan diproses secara hukum, tapi faktual terjadi misalnya. Terjadi, ya, benar. Gitu. Jadi tindakan pembalasan yang dipikirkan oleh permen ini dilakukan oleh pihak terduga berpotensi melakukan pencemaran kepada orang yang memperjuangkan lingkungan hidup, tapi tindakannya adalah melulu proses hukum gitu. Dia nggak melihat proses yang lain. Nah, memang kemudian permen ini menurut saya menjadi menjadi sesuatu yang perlu kita lihat. Karena tadi ya kadang-kadang tidak terkait dengan pidana. Kemudian kalau kita lihat nih hasil proses penilaian dan penyediaan rekomendasi oleh tim penilai. Ada KLHK, ada APH, ada Pemda, akademisi, ahli KL. Bagaimana dia menilai kasus-kasus perempuan pembela HAM yang kasusnya bisa jadi serangannya adalah pada identitas gendernya, pada seksualitasnya. Bagaimana dia menilai itu? Apakah proses yang dia nilai melulu adalah yang menyebabkan terjadinya kasus pembalasan dan itu hanya diarahkan pada urusan-urusan yang terkait dengan hukum. Bisa jadi urusan yang terkait dengan perkosaan, ini cara pandang ini aja ya. Perkosaan itu seringkali kalau pembuktian itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena harus ada saksi. Bagaimana perkosaan bisa dilakukan apabila ada saksi gitu. Nah, ini ruang-ruang hukum yang kadang-kadang itu kalau pada konteks perempuan, isu perempuan itu sulit sekali untuk ditaruh dalam ruang-ruang hukum normatif karena tadi ruang itu sepenuhnya terbuka pada positivistik. Gitu. Positivistik artinya semua harus ada bukti-bukti. Gitu. Nah, menurut saya ini yang juga kita penting untuk lihat ya, karena pada akhirnya upaya untuk respon cepat dalam penanganan itu menjadi terhambat. Jadi saya bilang, oh ini permen ini sebenarnya melulu pada urusan hukum, dia tidak atau minim memikirkan bagaimana respon cepat bagi mereka yang ada jauh di pulau sana atau jauh di pelosok sana mendapatkan akses terhadap hukum gitu. Terlepas dari apresiasi kita ya kepada permen karena ini sudah hampir 15 tahun memperjuangkan hadirnya permen ini gitu. Nah, kemudian juga kita berhadapan dengan pelaku korporasi. Ini dimensi kejahatan lingkungan ini kan berbasis relasi kuasa dan modal ya. Pelaku tadi hasil kajiannya Walhi dari Mas Satrio tadi mengatakan yang paling banyak adalah polisi. Nah, ini gimana para aktor ini didiskusikan dalam proses penilaian dan koordinasi antar lembaga dengan relasi kuasa yang begitu besar. Dan sayangnya konsep relasi kuasa ini belum atau tidak dikenali dalam permen. Ini yang juga penting untuk kita lihat ya. Pada Undang-Undang TPKS misalnya itu kencang sekali kami mengatakan bahwa ada problem relasi kuasa yang muncul dalam banyak kasus kekerasan seksual. Karena kasus kekerasan seksual tidak serta-merta terjadi, tapi dia selalu ada relasi kuasa yang melatar belakanginya dan kita perlu melihat betapa relasi kuasa ini penting untuk dijadikan sebagai satu petunjuk tentang terjadinya sebuah kejahatan gitu. Nah, juga soal netral gender ya, memang dalam banyak kebijakan netral gender ini memang persoalan dan permen ini memang tidak membedakan penanganan pembela HAM yang dialami oleh laki-laki dan
perempuan. Padahal kajian kami di tahun 2007 itu menemukan bahwa kekerasan yang dialami oleh pembela HAM perempuan itu amat sangat berbeda dengan laki-laki karena menyasar biasanya pada tubuh, pada seksualitasnya, pada identitas gendernya. Saya ingat ketika membaca cerita Mama Aleta soal stigma yang dikenakan kepada Mama ya, ketika harus pergi keluar dan yang ngurusin rumah adalah laki-laki, dikatakan perempuan adalah perempuan tidak baik, itu kan menyasar pada stigma dan stereotyping tertentu pada perempuan gitu. Nah, netral gender ini memang harus hati-hati ya. Ketika tidak memahami perbedaan kekerasan di dalam pembelaan laki-laki dan perempuan, maka upaya untuk penilaian bisa jadi keliru gitu. Nah, selain itu juga permen ini tidak memiliki perspektif pemulihan. Sementara kita melihat bahwa ada dalam banyak kasus, bahkan tadi Christina mengatakan, pemulihan bagi dia itu nggak hanya soal dianya tidak dikenakan hukum pasal, tapi juga bagaimana mamanya aman dari situasi kriminal itu gitu. Dia juga aman dalam pekerjaannya dan keluarganya juga mengalami proses yang seharusnya kita bisa lihat ya sebagai upaya untuk melemahkan gerakan. Dalam banyak kasus kami mencatat ada beberapa ya, bahkan pada kasus misalnya dulu Veronica Koman sampai ada kekerasan yang dialami oleh keluarganya, dan itu serius menurut saya. Jadi perspektif pemulihan yang harusnya disediakan dalam permen ini tidak hanya bagi PPHAM lingkungan dan lingkungan sekitarnya, tapi juga alam yang sudah dirusak. Dan itu juga yang harusnya menjadi concern yang paling besar dari permen. Kenapa? Karena perempuan adalah kelompok paling terdampak dalam problem lingkungan ya. Kesehatan reproduksi dan seksualitasnya, lalu munculnya banyak kekerasan seksual, pencerabutan sumber kehidupan, banyak sekali kasus-kasus KDRT di beberapa tempat di Maluku Utara. Kami mencatat meningkatnya HIV/AIDS, dan waktu 2022 kalau tidak salah itu sudah 250 kasus dari yang tadinya zero gitu, 0 gitu ya. Lalu soal kehilangan pangan, TPPO yang semuanya mengarah pada kemiskinan perempuan. Menurut saya ini catatan kritis yang mungkin nanti bisa ditambahkan ya lebih jauh ketika kita membahas soal permen ini. Tetapi menurut saya apa yang sudah dikeluarkan oleh LHK itu bisa di-exercising. Kemarin kami meminta kepada KLHK untuk menggunakan kasus Christina sebagai kasus yang bisa di-exercise dengan permen ini gitu. Gimana caranya mempercepat upaya membantu Christina tidak harus masuk dalam ruang hukum ya. Karena kan ada proses koordinasi, ada proses diskusi bersama antara APH dan juga lembaga terkait, KL terkait. Siapa tahu itu bisa diselesaikan di depan ketimbang dia harus masuk ke dalam ruang penuntutan dan ruang peradilan. Mungkin itu barangkali Kak Mei untuk pemantik awal. Oke, Mbak Rini. Mbak Rini, ini kalau begitu, kalau menurut Mbak Rini itu tadi disebutkan hal-hal yang kurang lemah gitu ya. Sebagai PPHAM perempuan itu apa nih preventif yang mesti dilakukan meskipun sudah ada permen menurut Mbak Rini? Tadi diharapkan ada exercise ya, tapi itu dalam konteks skala pemerintah. Tapi kalau untuk ini nih aktivis masyarakat gitu ya, perempuan yang melakukan pembelaan terhadap HAM, apa nih preventifnya Mbak Rini untuk meskipun ada itu dan ada kelemahan, jadi apa yang mesti kita siapkan sebagai aktivis yang terus menghadapi situasi tersebut? Nah, kemarin menarik nih dalam diskusi yang diadakan oleh Walhi dan juga sebenarnya terinspirasi ya dari apa yang dilakukan oleh Dewan Pers gitu ya.
dalam isu-isu atau kasus-kasus yang dihadapi oleh kawan-kawan jurnalis. Itu penyelesaiannya kan tidak melalui proses hukum ya, tapi proses diskusi, duduk bersama, bahas bersama dengan Dewan Pers gitu. Jadi para pihak tripartit gitu, ada para pihak berdua, lalu kemudian ada Dewan Persnya sebagai penengah gitu. Nah, menurut saya mungkin ini bisa didiskusikan. Kemarin juga disampaikan KLHK mungkin harus membangun semacam MOU dengan kepolisian misalnya untuk memastikan bahwa semua kasus-kasus yang terkait dengan pembelahan lingkungan itu harusnya bisa diselesaikan secara bipatrit dengan pihak tertentu. Jadi nggak perlu masuk ke dalam ruang hukum. Itu satu. Nah, yang kedua, untuk kawan-kawan aktivis, terutama aktivis perempuan, Komnas Perempuan itu mengeluarkan satu manual perlindungan keamanan yang dibangun bersama dengan kawan-kawan Yayasan Perlindungan Insani. Sekarang jadi Proteksi Internasional ya, ada kawan Ainul di sini yang ikut bersama-sama membangun manual itu. Manual itu berfungsi untuk memandirikan ya, karena di tengah kekosongan, di tengah minimnya kebijakan perlindungan, mau tidak mau kita harus membantu diri kita sendiri. Jadi organisasi, individu bisa mempelajari manual ini dan menerapkannya. Tentu dibutuhkan pelatihan-pelatihan. Siapa tahu Mama Aleta Foundation mau menggunakan manual ini, mengenalkannya kepada kawan-kawan aktivis, itu juga jadi pintu ya, karena kawan-kawan kemitraan juga mendukung dan mereka juga pernah melakukan 1 kali pelatihan dan itu diproses lebih jauh gitu. Menurut saya itu, dan yang ketiga adalah membangun jejaring yang lebih kuat ya di antara kita perempuan pembela HAM. Ini banyak sektor sebenarnya, ini hanya satu sektor lingkungan, tapi ada banyak sekali perempuan pembela HAM yang bekerja dalam banyak isu, dan menurut saya kalau diskusi ini terus digulirkan, maka dia akan jadi tempat di mana para perempuan pembela HAM dapat berkonsolidasi dan membangun strategi. Karena kita kan berpikir jangka panjang ya. Ke depan mungkin tantangannya lebih berat lagi gitu dengan pemerintahan yang semakin gemuk, 44 menteri dan potensi oligarki yang begitu kuat di antara mereka gitu. Siapa tahu nih dengan diskusi ini jejaring muncul, konsolidasi terjadi, kecepatan kita terbangun dan mekanisme respon cepat mungkin bisa di-exercise juga. Kami sudah exercising 2 kasus, tapi tampaknya juga perlu lebih banyak exercise ya, terutama untuk wilayah-wilayah yang jauh, Maluku Utara, Maluku Tenggara, Papua, itu adalah wilayah-wilayah yang membutuhkan kecepatan respon. Cuma karena ada ekspansi industri ya ke sana sekarang. Betul, tapi masalahnya adalah internet juga nggak gampang kan di sana. Papua ketika ada banyak sekali konflik, bandwidth diturunkan gitu, sehingga menjadi lemah, turun. Kalau kita mau respon cepat, ini respon cepat seperti apa untuk konteks Papua? Atau Maluku Utara, yang jauhnya minta ampun, dia harus ke Sofifi, di ibu kota provinsi, yang juga muter kalau mau pergi ke sana gitu. Jadi ini tantangan yang mungkin kita bisa diskusikan bersama, dan saya dorong banget nih ruang ini, ruang Mama Aleta ini akan jadi ruang yang lebih besar nantinya bersama dengan perempuan pembela HAM lainnya. Iya, makasih Mbak Dini. Jadi ini kita memang lagi dorong bersama Walhi dan juga TKPT, dan saya rasa kita bisa berpotensi untuk kita perbesar ya ke depan. Sip. Kita lanjut ke Mbak Retno dengan pertanyaan yang sama ya, karena kita minta Ibu Retno juga sebagai akademisi juga melakukan analisis terhadap Permen 10 ini. Silakan Ibu Retno, bagaimana kalau menurut pandangan cukupkah ini, kurang apakah gitu, atau ada hal-hal yang perlu kita siasati dari, kalau tadi Mbak Rini ini kita perlu kita uji coba. Iya. Mungkin saya bisa dibantu share ya tadi dari Mbak Meli, mungkin tadi saya ngirim ke Mbak Meli, sempet nggak? Soalnya saya internetnya kayak gangguan tadi di gedung sebelah, jadi saya pindah terus nggak pakai laptop lagi. Tapi nggak apa-apa sambil nunggu. Sharing kawan-kawan.
Heeh. Nggak apa-apa sambil nunggu share screen itu, share PPT-nya saya akan mulai saja. Sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan Mbak Rini ya, terkait substansi di dalam permen ini. Jadi, betul sebenarnya ini kan menjadi harapan banyak pihak ya. Ada satu regulasi yang, dia mengatur terkait dengan pembela HAM. Ya, mungkin langsung slide kedua. Ya, oke, ini nih regulasinya ya. Untuk pilihan secara formil ya, pilihan dia diatur di dalam permen ini juga jadi persoalan ya, karena di Indonesia itu ada namanya ekosektoral gitu ya. Jadi ketika diaturnya lingkup permen LHK itu yang seolah-olah yang merujuk yang hanya sektornya dia saja gitu. Sementara lintas sektor biasanya nggak mau gitu. Karena itu pilihan mengaturnya dalam bentuk permen itu juga jadi persoalan. Alangkah lebih baik kalau misalnya dia dalam bentuk peraturan pemerintah begitu ya, yang lingkupnya lebih tinggi, atau yang lebih efektif lagi juga bisa peraturan presiden gitu, yang daya mengaturnya lebih kuat. Nah, kita coba lihat apa sebenarnya yang di dalamnya, meskipun tadi Mbak Rini sudah menyampaikan itu ya. Mungkin langsung saja ke substansi di dalam ini ya, di dalam permen. Next. Ya, jadi tadi di awal juga dipertanyakan apa sebenarnya siapa sebenarnya pembela HAM. Jadi di regulasi ini didefinisikan gitu. Jadi orang yang memperjuangkan lingkungan hidup ya. Dan ini bisa orang perseorangan, kelompok, organisasi lingkungan hidup, akademisi, ahli, masyarakat hukum adat maupun dia badan usaha. Jadi yang memperjuangkan lingkungan hidup. Nah, next. Ya, jadi di permen ini diklasifikasikan menjadi 2. Tindakan pelindungan pembela lingkungan itu bentuknya adalah yang dilindungi. Jadi perlindungannya terhadap upaya-upaya terjadinya pembalasan dan juga pelemahan terhadap para pembela lingkungan ini. Nah, aspek pelemahan yang dimaksud ini bisa bentuk ancaman tertulis, ancaman lisan, kriminalisasi, kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan diri, jiwa, maupun juga materi ya, harta, termasuk keluarganya. Nah, berikutnya, di slide berikutnya, yang dimaksud dengan pembalasan, ya, pembalasan di dalam permen ini, tindakan terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup, yang baik pelemahan terhadap perjuangan dan partisipasi publik, somasi, proses pidana maupun gugatan perdata. Ya, proses pidana itu termasuk pelaporan dugaan tindakan pidana maupun tuntutan pidana, dan juga gugatan keperdataan terkait dengan ganti kerugian. Nah, ini yang sebenarnya kalau tadi merujuk kasus yang dipaparkan itu masuk di dalam upaya-upaya yang diatur di dalam permen ini. Data-data yang dihimpun Komnas Perempuan maupun Walhi juga termasuk di dalam apa yang diatur di permen. Lanjut. Nah, sebenarnya yang di dalam permen ini lingkup kegiatannya itu ada 2. Jadi di upaya pencegahan dan juga upaya penanganan gitu. Kebetulan saya saat ini ya masih ya menjelang akhir masa jabatan saya itu ketua Satgas PPKS. Jadi saya jadi teringat pengalaman-pengalaman saya menjadi ketua Satgas PPKS di lingkup perguruan tinggi. Satgas PPKS di lingkup perguruan tinggi itu juga bicara 2 hal, bicara pencegahan dan bicara penanganan. Nah, pengalaman kami yang jauh lebih penting itu upaya pencegahan. Ya, karena kalau sudah terjadi kasus itu lebih rumit gitu ya. Banyak pihak yang ya pasti lebih sulit untuk penanganannya. Jadi yang sebaiknya lebih ditekankan itu upaya pencegahan. Artinya ada pasal-pasal yang memastikan
orang-orang seperti kasus yang tadi di video ya, tayangan tadi, begitu mudahnya gitu orang yang punya misalnya aparat, kalau tadi katanya Pak Jenderal begitu, yang mendatangi para pembela lingkungan ini melakukan intimidasi, melakukan kekerasan, bahkan mungkin upaya hukum gitu. Nah, yang belum ada, yang ada di sini memang ada upaya pencegahan ya, tapi sifatnya itu hanya ya preventif yang tidak punya daya paksa menurut saya ya. Daya paksanya apa? Yang paling dimungkinkan sebenarnya yang paling mungkin dilakukan dalam pencegahan itu memang harus ada sanksi ya. Kalau ada aparatur yang melakukan pembiaran, yang bahkan yang turut serta, itu harusnya ada sanksi. Nah, ini yang tidak cukup diatur di dalam permen ini. Nah, berikutnya bicara penanganan. Lanjut. Ya. Ini yang pencegahan ya. Ini tadi yang saya sampaikan, pencegahan itu diatur terkait dengan pengembangan kapasitas aparat. Forum aparat penegak hukum bersertifikat, ada koordinasi Pemda, ada kanal pengaduan, jaringan komunikasi, paralegal lingkungan. Nah, sebenarnya upaya-upaya ini kan di lingkup yang lain sudah sering dilakukan gitu, tapi seringkali tidak bisa maksimal. Kenapa? Satu, tadi ada ego sektoral. Kalau permen lingkup peraturan menteri, tentu lingkup kementerian itu saja yang akan tunduk patuh gitu biasanya. Yang kedua, berharap untuk lingkup yang lain turut serta biasanya berat. Nah, yang ketiga itu tadi yang saya sampaikan, aparat kita bisa nggak kita berharap penguasa itu, pemerintah, aparat itu serius melakukan pencegahan tanpa ada upaya sanksi. Saya sebagai contoh di Satgas PPKS itu peraturannya hanya level menteri, tetapi memang yang diatur perguruan tinggi yang memang koordinasinya dengan menteri gitu. Ada sanksi yang sangat tegas kalau perguruan tinggi tidak melakukan upaya-upaya serius menangani kasus dugaan kekerasan seksual, itu satu dia bisa dihentikan pembinaan, dalam artian keuangannya akan bisa dihentikan. Kemudian akreditasinya justru bisa diturunkan. Itu bentuk ancaman-ancaman. Nah, itu yang tidak muncul di sini gitu. Kalau saya membandingkan ya, tidak muncul di upaya pencegahan ini. Upaya keras apa yang memaksa pemerintah aparat untuk melakukan pencegahan serius. Lanjut. Nah, tata cara penanganan. Mungkin ini lanjut aja, tadi Mbak Rini juga sudah menyinggung. Ini dokumen-dokumen yang harus dipenuhi gitu. Saya ingin lanjut, karena tadi Mbak Rini sudah. Nah, ini ada sistem penilaian. Lanjut. Saya mau langsung ke itu yang tulisan tangan. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya tadi di skema Mbak Rini juga ada. Jadi saya mau menekankan kembali saja bahwa para pembela lingkungan di dalam permen ini, hal yang positif memang menegaskan para pejuang lingkungan hidup tidak dapat digugat secara pidana maupun perdata. Klausul ini sebenarnya kan sudah ada di dalam Undang-Undang Lingkungan, tetapi kan seringkali tidak efektif. Tidak efektifnya kenapa? Karena itu tadi, tidak ada klausul pencegahan yang memaksa pemerintah melakukan itu gitu. Melakukan upaya-upaya pencegahan, nggak ada. Ya, nggak ada sanksinya. Beda tadi ya kalau yang saya bandingkan dengan Satgas PPKS ya. Perguruan tinggi jelas ada sanksinya. Kalau dia nggak melakukan tuh dapat sanksi. Makanya mereka takut gitu. Satgas PPKS difasilitasi betul di perguruan tinggi karena mereka tahu konsekuensinya kalau tidak melakukan itu. Nah, lagi-lagi kalau saya mengkhawatirkan permen ini akan sama dengan ketentuan di Undang-Undang Lingkungan, meskipun permen ini lebih ada aturan teknis gitu ya, terkait misalnya ketika penanganan ada skemanya gitu. Ya, dia harus melakukan permohonan.
Cuman ini kalau kita baca jadinya sangat birokratik dan jalurnya pasti panjang. Ada syarat dokumen, tadi ya dokumennya banyak sekali tuh. Dokumen ini kemudian disampaikan kepada menteri, menteri membentuk tim penilai penanganan tindakan itu sebagai bentuk yang dilarang di dalam permen ini atau tidak begitu. Tim inilah yang melakukan verifikasi, validasi, menilai permohonan gitu ya, menyampaikan hasil kepada menteri. Nah, ini tentu panjang sekali gitu. Sampai kemudian melaporkan kepada mereka mengambil keputusan ini termasuk yang tindakan-tindakan diklasifikasikan pembalasan dan pelemahan atau tidak gitu ya. Sampai kemudian menteri mengambil keputusan. Nah, tentu prosedur ini tuh sangat panjang ya. Jadi ada kelemahan-kelemahan di dalam prosedur ini. Lanjut. Nah, satu di dalam permen ini sentralisasi upaya perlindungan itu. Bisa dibayangkan kalau semuanya bermuara ke menteri, tentu akan kewalahan nih. Kasusnya aja banyak sekali tadi yang dilaporkan Walhi. Pilihan sentralisasi itu pada akhirnya akan menjadi dalih banyaknya kasus sehingga nggak tertangani. Nanti ujung-ujungnya akan seperti itu. Muncul kekhawatiran itu ya. Jadi ini menjadi satu kelemahan. Yang kedua, prosedur penanganannya tadi yang birokratik ya, dokumennya banyak, prosedurnya juga nggak sederhana, dan tidak ada mekanisme pengaduan dan penanganan cepat kasus. Termasuk tadi ya, ketika misalnya ada pengaduan, ada nggak upaya reaksi cepat gitu ya? Lagi-lagi saya ingin membandingkannya dengan pengaduan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi begitu ada pengaduan itu langsung diperintahkan untuk ditangani dengan batasan waktu, dan ketika muncul dugaan memang itu kekerasan seksual, ada indikasi ya, baru indikasi, bisa melakukan permohonan penghentian sementara terduga pelapor gitu. Jadi terduga terlapor. Jadi dia dinyatakan nonaktif dulu gitu. Nah, skema ini tidak muncul. Misalnya kalau misalnya ada kasus ternyata ada pengaduan terjadi serangan terhadap pembela HAM, seharusnya ada upaya penghentian sementara gitu. Sehingga kasus itu kemudian diperiksa. Karena kalau tidak ada upaya penghentian sementara ya tidak ada rasa kekhawatiran dari pelaku pembalasan itu ya. Jadi ini yang nggak ada. Jadi tidak ada mekanisme pemberian perlindungan baik psikis maupun fisik ya yang secara cepat dapat diberikan. Ya, tidak ada penanganan khusus terhadap situasi darurat. Ini ya. Oke. Slide terakhir, baterai saya habis lagi. Prosedur hukum kompleks. Ya. Jadi menurut saya perlu ada jaminan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlu ada penyederhanaan akses terhadap perlindungan. Penyediaan jaminan keselamatan bagi pembela HAM lingkungan tadi itu lebih komprehensif, dan sanksi bagi aparat hukum yang melakukan pelanggaran itu secara jelas, termasuk pengabaian ya. Jadi upaya sanksi terhadap yang mengabaikan laporan itu. Dan tadi seperti di awal saya sampaikan, pengaturan hanya pada level menteri itu sangat lemah, riskan gitu ya, biasanya nggak dirujuk oleh sektor yang lain. Saya kira begitu. Terima kasih. Mbak Retno, sama ya pertanyaan terakhir. Kalau begitu, apa preventif yang harus dilakukan oleh perempuan pembela HAM lingkungan? Selain tadi Mbak Rini bilang ini harus diuji coba agar ditemukan nambal-nambal kelemahannya. Tapi buat si pelakunya nih, si perempuan sendiri, menurut Ibu Retno apa tuh yang harus diwaspadai gitu? Ya, sebenarnya bukan berarti permen ini nggak ada gunanya, bukan begitu. Masih tetap ada berguna karena dari yang sebelumnya tidak ada mekanisme, ada mekanisme gitu. Jadi ini bisa dicoba untuk teman-teman yang sudah mengalami itu, dicoba mekanismenya itu dilakukan gitu untuk disejakkan, itu untuk diproses gitu. Tapi memang
sambil kita mendesakkan harus ada skema reaksi cepat tadi itu. Oke, Saya kira gitu. baik. Narasumber yang terakhir, Mas Satrio boleh nggak menyampaikan kalau analisis Walhi seperti apa? Tapi mungkin bisa fokus ke hal-hal yang karena tadi ada beberapa yang sudah disampaikan dan dikuatkan oleh dua narasumber. Ada nggak hal yang menurut Walhi ini nih bagian yang justru nggak dilihat, yang harus kita lihat dalam konteks permen ini? Silakan Mas Satrio. Halo. Satrio. Halo ya, Oh ya, sorry. Pak, bentar Pak, Iya, iya, Eh, iya, mau silakan. share screen, Oke. bentar ya. Ya tadi udah beberapa dijelasin ya. Jadi pada prinsipnya kan eh, akan selalu sama gitu secara pola gitu ya. Mengapa pembelahan lingkungan terus dibungkam karena pasti akan mengganggu relasi ekonomi gitu dan politik tentunya gitu di dalam kontestasi perebutan ruang dan sumber daya alam ini. Pasti dimulai dengan potensial kerusakan lingkungan itu terjadi gitu, atau ada kekhawatiran bahwa pencemaran itu terjadi akibat suatu perencanaan pembangunan baik itu industri apapun gitu, dan menuai penolakan di masyarakat, kemudian muncul sikap kritis dari masyarakat, kemudian terjadilah itu akan selalu begitu polanya. Soal data tadi saya sempat share ya, tapi nah, kalau secara grafik memang selalu meningkat di tahun ketiga setelah pemilu. Kami masih belum mendalami kenapa, tapi asumsinya adalah secara pola begitu terlihat bahwa setiap program pembangunan pasca pemilu itu belum bisa dilaksanakan, pasti ada konsolidasi politik di elit segala macam, susun-susun kabinet dan lain-lain gitu. Tahun kedua mulai implementasi awal gitu, dan tahun ketiga biasanya optimalisasi seluruh proyek yang ada gitu. Nah, tadi ragam pasal cukup banyak ya, kita nggak bisa mengidentifikasi apakah bisa disebut pasal karet atau tidak. Ada sebagian yang digunakan memang cenderungannya pasal karet gitu, tapi juga beberapa kasus itu dicarikan pasalnya gitu. Pasalnya memang ada, bukan pasal karet, tapi kemudian ya ditempatkan aja sesuai dengan apa yang terjadi atau diskenariokan untuk terjadi begitu. Nah, ragam pasalnya cukup banyak begitu. Nah, paling tinggi memang 170 ya. Jadi ini banyak kan penangkapan di lapangan, di lokasi ketika aksi itu terjadi, kayak Wadas gitu. Tiba-tiba polisi datang. Wadas itu kan polanya mirip ya kayak kejadian Rempang tahun lalu gitu. Polisi tiba-tiba menggeruduk banyak sekali begitu. Kemudian masyarakat heboh dong gitu. Kenapa tiba-tiba di pagi hari ada sejumlah aparat yang begitu banyak itu datang, dan mereka pasti akan membuat barisan secara otomatis gitu yang kemudian ditangkapin gitu. Nah, secara dampak gitu ya, itu ada 3 dampak gitu ya, secara dampak ekonomi, psikologis, dan ketidakadilan gender sendiri tadi saya sempat singgung sekilas gitu. Kalau dampak ekonomi kita membagi menjadi 3 klaster gitu, dari dampak kerugian ekonomi yang terkena slap secara langsung maupun keluarganya yang menjadi dampak tidak langsungnya, itu ada dampak ekonomi yang cukup signifikan ya gitu. Karena ada yang sampai kemudian anaknya putus sekolah karena untuk gantiin bapaknya untuk melaut misalnya. Harus berhenti sekolah SMA-nya karena bapaknya ditahan dan lain-lain misalnya. Nah, dampak ekonomi yang lain adalah dampak ekonomi kepada lembaga pelayanan gitu seperti LBH misalnya dan lain-lain gitu ya. Jadi ada cost. Kita kan selalu di tahun-tahun terakhir ini selalu membicarakan ada dana darurat nggak, dana emergency response nggak, yang sumber dananya cukup sulit, dan donor juga kecenderungannya eh, bahwa kelembagaan organisasi kayak Walhi dan lembaga yang penyedia layanan gitu, advokasi dan pendampingan hukum tentunya kan masih
bersandar pada ketergantungan terhadap donor gitu ya, terhadap kerjasama ke pihak ketiga, kelembagaan yang lain gitu, dan kekurangan kepada dana-dana emergensi gitu. Dan dana emergensi yang tersedia juga dirasa cukup kurang gitu. Itu berkaca pada misalnya kasus di Jawa saja gitu, berkaca pada kasusnya Daniel, hampir di total gitu, tidak di semua persidangan ya, bahkan hanya untuk 1 minggu persidangan yang estafet pemeriksaan saksi dan ahli, karena saksinya harus didatangkan dari pulau lain, dari Pulau Karimun Jawa waktu itu ke PN-nya di Jepara dan beberapa daerah lain, ahli-ahlinya juga dari Jakarta, pengacaranya kebetulan juga beberapa dari Jakarta, itu hampir di angka 100 juta itu hanya untuk 1 minggu gitu. Belum di daerah terpencil, bisa dibayangkan teman-teman misalnya di daerah Papua, kabupaten mana begitu, kemudian tidak ada jaringan pengacara dari teman-teman kita di kelembagaan yang penyedia layanan bantuan hukum maupun di layanan advokasi begitu. Nah, itu bisa membengkak sekali karena pengacaranya dari Jakarta gitu. Nah, itu kan kalau dalam istilah kita kan bisa sebetulnya, kalau SLAP ini bisa dimitigasi secara awal untuk berhenti perkaranya di tahap awal untuk tidak berlanjut gitu dengan efektivitas yang cukup baik, maka tidak perlu keluar biaya yang begitu besar gitu. Sehingga pendanaan yang ada di tiap-tiap organisasi bisa melakukan advokasi yang lebih strategis. Nah, yang ketiga adalah sebetulnya dampak kerugian negara. Kenapa muncul kerugian negara? Ya tentunya karena misalnya pos anggaran Polri itu setiap tahun kan ngajukan anggaran tahunan ke DPR gitu ya. Nah, selalu ada item yang memang berubah-berubah. Tapi kalau item di dalam pengajuan anggaran KAPBN-nya kan biasanya untuk supporting kegiatan pemeriksaan perkara gitu. Nah, kalau di daerah Polda, di Polres gitu nanti ada aturan internalnya berbeda-beda. Nanti dipecah lagi misalnya anggaran support untuk kegiatan penyelidikan, penyidikan dan lain-lain. Nah, tentu untuk melakukan pemeriksaan kasus yang SLAP yang dalam tanda kutip harusnya kasus ini kan nggak terjadi gitu ya, tapi harus diperiksa dan lain-lain, itu kan ada beban anggaran juga yang ditempatkan kepada negara. Minimal ya polisi itu digaji oleh negara misalnya, jaksaan juga digaji negara, yang harusnya bisa memprioritaskan kasus yang lebih strategis, misalnya kebakaran hutannya kayak pencemaran lingkungan yang begitu dahsyatnya kayak yang diproses gitu ya, daripada membuang energi dan anggaran ke kasus SLAP yang seharusnya nggak perlu gitu, termasuk hakim yang harus memproses minimal 3 bulan perkara pidana itu sampai ke tingkat putusan. Kan jadi sayang gitu, atau eman-eman lah bahasanya. Nah, di beberapa negara sebetulnya ada yang cukup baik ya. Di EU di bulan Maret kemarin habis pengesahan itu untuk undang-undang anti SLAP sendiri gitu. Nah, di beberapa negara Amerika itu di negara bagiannya beda-beda modelnya gitu. Ada yang kemudian melindungi subjeknya, ada yang dilindunginya sifatnya perbuatannya, kayak di Ontario gitu. Itu jauh lebih efektif dan nggak ada perdebatan. Khususnya kalau ditempatkan di Indonesia, tidak akan menutup ruang perdebatan. Kalau pendekatannya ke subjek gitu, pasti akan selalu mendebat ya. Seperti di beberapa kali persidangan saya misalnya yang datang di persidangannya Daniel terakhir gitu, berdebat sama jaksa, jaksa selalu menggunakan pendekatan analogi. Siapa itu pejuang lingkungan gitu. Betul pasal 66 setiap orang yang mau perjuangkan lingkungan, tapi siapa pejuang lingkungan? Apakah di organisasi tertentu? Dibuktikannya kan selalu mengarah ke sana. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang nggak harus punya organisasi lingkungan, tapi paguyuban misalnya dalam bentuk organisasi tradisionalnya gitu. Nah, itu selalu salah kaprah menilai siapa subjeknya, kan akan selalu mengerucut pada siapa itu dikejar, terus kontribusinya terhadap lingkungan hidup apa, dan lain-lain itu selalu dikejar oleh jaksa. Terus analogi terakhir yang cukup lucu dari jaksa di PN Jepara kemarin itu adalah menganalogikan misalnya di institusi kejaksaan nih Mas, saya semua jaksa, tapi kan ada oknum yang berbuatnya tidak benar. Jadi seolah-olah bahwa ada oknum pejuang lingkungan juga yang boleh melakukan sesuatu yang salah gitu atau melawan hukum gitu. Nah, kalau di Ontario itu pakai pendekatannya perlindungannya terhadap perbuatan. Jadi tidak penting. Jadi undang-undangnya adalah perlindungan terhadap partisipasi publik. Jadi tidak ada eh,
tuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap semua bentuk tindakan yang sifatnya partisipasi publik secara damai. Nah, nah kita melakukan demonstrasi kan bentuk partisipasi publik. Dilindungi undang-undang nggak dilindungi di undang-undang, bahkan ada undang-undang khususnya, undang-undang penyampaian pendapat di muka umum. Jadi seluruh tindakan itu jelas dilindungi gitu ya. Siapapun yang melakukan partisipasi publik dengan cara apapun, dengan ekspresi apapun, sepanjang dia dilakukan dengan cara damai. Nah, sekarang kita masuk ke permen, tadi udah dijelasin beberapa hal gitu ya. Nah, memang kekurangannya saya sepakat tadi sama Ibu dosen, kalau semakin diatur kan semakin terbirokratisasi gitu ya. Jadi prosesnya jadi kayak panjang gitu. Kalau di dalam permen itu harus ada permohonannya secara tertulis, perlu melampirkan dokumen pendukung, nanti kemudian Kementerian KLHK membentuk tim penilai melakukan verifikasi, terus hasil verifikasinya disampaikan dulu kepada menteri kemudian menteri memutuskan untuk bikin SK bahwa itu slap atau bukan gitu. Ujungnya itu adalah menilai bahwa kasus tersebut slap atau bukan gitu. Nah, ini prosesnya 60 hari untuk memverifikasi gitu. Jangan-jangan kasusnya orangnya udah ditahan duluan 60 hari kan, ternyata udah Atau ditahan tidak diintimidasi cukup. lagi gitu ya. Gimana? Ya diintimidasi keluarganya dan sebagainya Betul, gitu. betul. Ada proses kekerasannya jadi nggak berhenti gitu kan, yang Iya. jadwal itu selalu dibarengi itu ya, proses kriminalisasi dengan kekerasan. Nah, tadi udah dibilang ya, hanya dua bentuk gitu, pencegahan sama penanganan. Pencegahan yang cukup variatif dan cukup banyak ya. Tapi kita langsung saja ke penanganan. Sebetulnya outputnya cuma satu, apa bentuk penanganan dan pelindungan yang dibilang dalam permen itu cuma pemberian bantuan hukum. Jadi dari KLHK itu memfasilitasi untuk bantuan hukumnya aja gitu sebetulnya. Nah, nggak ada aspek lain selain pemberian bantuan hukum. Karena beberapa hal yang lain menurut KLHK gitu, keterangannya itu akan menyangkut kewenangan kelembagaan yang lain. Oke, tapi ada beberapa hal yang kami nilai bermasalah. Siapa tim penilai, tim ad hoc yang akan dibentuk menteri itu? Nah, itu ada 6 unsur dari Kementerian KLHK sendiri, kementerian lembaga terkait yang lain, APH sendiri, pemerintah daerah bahkan masuk, dan akademisi dan ahli, dan ada unsur terkait lainnya. Tim itu seminimalnya beranggotakan 7 orang. Nah, asumsi kami gitu, melihat permen itu terbit, 7 orang itu berarti disediakan untuk pengambilan keputusan yang diantisipasi akan voting. Nah, kami kira jadi akan beralih gitu dari kasus yang substansialnya slap gitu jadi politis pertimbangannya. Bahkan nanti jadi ekonomi politik nih, wah bla 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 bla, jadi disediakan untuk voting. Nanti ujungnya itu disampaikan tidak slap gitu. Nah, kerugian pasti akan pada kami di lembaga layanan dan memberikan pendampingan secara hukum, juga teman-teman kelembagaan yang lain, Komnas Perempuan, Komnas HAM, maupun si korban slapnya itu sendiri, yang kita jadi sangat terbatas tidak bisa bilang bahwa itu slap. Sedangkan slap yang dikategorikan di dalam Permen LHK ini sangat sempit, ruang lingkupnya hanya soal lingkungan hidup. Padahal kasus-kasus yang berkaitan lingkungan hidup yang ditangani Walhi itu juga menyangkut kasus-kasus konflik agraria. Tidak sedikit misalnya konfliknya di wilayah perkebunan itu soal plasma, misalnya orang dibunuh gitu ya Pak Giji di Kalimantan Tengah itu ditembak meninggal dunia gitu karena urusan plasmanya gitu. Nah, kalau masuk lewat prosedurnya permen ini, nanti tim penilai akan bilang warga akan mau nanam apa, sawitnya juga kan katanya. Lah pencemarannya di mana, kerusakannya di mana. Tapi kan bukan soal itunya gitu. Nah, apakah itu bukan slap? Slap gitu dalam definisi slap yang disepakati di komunitas dunia gitu, karena ada peralihan ya, ada yang bilang strategi apa namanya, kalau di bukunya Kanan dan Pring itu strategic lawsuit against public participation gitu ya. Lawsuit itu artinya gugatan, karena munculnya gugatan keperdataan gitu ke siapa, perempuan pembela lingkungan di Amerika Serikat pada kala itu. Tapi diskusinya berkembang ke beberapa negara yang lain. Sistem hukumnya pun berbeda kan, kalau kayak di Indonesia kan Eropa kontinental gitu pendekatan sistem hukumnya. Jadi kita pasti lebih dekat penggunaan strategic litigation gitu. Artinya
penggunaan strategi litigasi untuk membungkam partisipasi publik gitu, baik itu pidana maupun perdata gitu. Nah, yang lebih major di yang terjadi di Indonesia adalah pendekatan hukum pemidanaan. Nah, SLAP-nya itu tentu nggak hanya menyangkut kasus lingkungan hidup semata gitu. Seluruh bentuk partisipasi publik, oleh karena itu SLAP, karena ada kata apa tujuan utamanya adalah membungkam partisipasi publik. Kebetulan memang kemunculannya di kasus lingkungan hidup waktu itu disadarinya di Amerika Serikat gitu. Nah, di Indonesia ya ini agak gimana ya, kalau yang di permen oke, kami masih menyadari bahwa ada keterbatasan kewenangan di ruang lingkupnya KLHK dong gitu, pasti dia akan berbicara ya yang sejauh menyangkut kepentingan lingkungan hidup gitu, oke, tapi kan ujungnya akan bisa menyempitkan ruang apa yang disebut dengan SLAP itu sendiri gitu terhadap kasus-kasus yang lain. Gimana kalau masyarakat menolak pembangunan infrastrukturnya gitu, tidak rela pokoknya tanahnya untuk dibangun bendungan misalnya, atau dibangun bandara, dibangun jalan tol misalnya. Nah, yang kurang misalnya terhadap analisis lingkungannya misalnya, sekalipun lingkungannya dianggap aman gitu, tapi ini persoalan tentang tanahnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya adalah seringkali di APH kita akan memperdebatkan kerusakan yang nyata. Kalau pencemaran pasti akan nyata tuh, kalau kayak kasusnya Daniel agak mudah gitu. Pencemarannya nyata, gampang dilihat mata. Tapi potensial kerusakan, potensial pencemaran itu agak sulit dibuktikan gitu. Nah, dalam kasus-kasus lingkungan kan di, sangat ya harusnya dipahami bahwa potensial pencemaran, potensial kerusakan itu nyata meskipun kejadiannya bisa jadi 20 tahun mendatang gitu. Orang itu 50 tahun lalu buang sampah sembarangan mungkin nggak ngerasain dampaknya sekarang, banjirnya misalnya dan segala macamnya gitu. Nah, itu menjadi penting sebetulnya yang jadi perdebatan nanti di wilayah hukum. Tapi intinya ada banyak lubang di dalam permen ini. Satu, soal birokratis yang akan panjang. Kedua, soal bagaimana memastikan tim penilai itu punya perspektif SLAP dan mengacu pada substansi, tidak politis dan tidak pertimbangan ekonomi di dalam tim penilai, karena kan itu jadi juru kuncinya, dia akan memutuskan merekomendasikan itu SLAP apa bukan. Yang ketiga, tantangan ke depan adalah kalau kasusnya akhirnya diputuskan tidak SLAP, dan itu akan berlaku kan setidaknya jadi alat bukti di pengadilan, dan itu satu bentuk kemunduran, malah blunder gitu penggunaan permen ini ke depan. Mungkin itu teman-teman sekalian dan Mbak Ma. Satu lagi Satrio, jadi kalau saranmu buat para perempuan ini untuk menggunakan ini seperti apa? Apakah itu tadi jadi di exercise aja dulu gitu? Atau ada ini nggak? Ada yang khusus, tip yang khusus untuk bagaimana kita memanfaatkan ini? Iya, sebetulnya di aturan permen itu kan tetap menggunakan pasal 1 angka 1-nya itu, pendefinisiannya SLAP itu adalah tindakan pembalasan, tapi ada prasyarat sebagaimana pasal 66 di penjelasannya, harus menempuh secara hukum. Nah, itu yang kami sendiri juga memperjuangkan. Menempuh secara hukum itu nanti selalu akan jadi perdebatan. Tidak pernah lapor polisi kok, karena yang dipahami menempuh secara hukum itu lapor polisi. Enggak, karena upaya hukum administratif itu ada. Kita bilang mengadu ke kepala desa itu harusnya diambil sebagai langkah upaya hukum gitu loh gitu. Nah, itu akan selalu jadi debatable. Tapi saya sepakat untuk di-exercise, cuman narasi lingkungannya yang perlu diperkuat, karena kesempitan ruang lingkupnya permen ini sendiri yang berkaitan sama pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi memang kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik lahan di perkebunan akan sulit, Mbak, gitu untuk masuk. Tapi kalau kasus pertambangan di pasal 162, saya sih meyakini, karena di pasal kategorisasi dan klasifikasinya disebut jelas misalnya. Kalau kasus-kasus pertambangan pasti akan sulit ditafsirkan lain gitu. Untuk di exercise pakai penggunaannya permen ini pasti akan bisa. Oke, itu ya kawan-kawan ya. Jadi semoga sudah, kalaupun belum menggenggam begitu, oh ini toh gitu ya permen. Karena waktu kita pendek sekali, saya langsung membaca aja di kolom ya kawan-kawan. Selamat sore Ibu Bapak, mungkin sedikit cerita tentang kasus yang kami hadapi di Torobulu. 2 teman kami yang salah satunya adalah perempuan hari ini terjerat kriminalisasi dan sudah masuk ke meja hijau, didakwa menghalangi proses pertambangan, pasal 162. Minerba oleh perusahaan tambang nikel. Sidang
di sidang kemarin PH sudah menyusun keseluruhan nota pembelaan yang isinya anti-SLAPP, Undang-Undang Lingkungan Hidup dan lain-lain. Akan tetapi saat replik JPU masih tidak menerima pasal 66 itu karena menurutnya kami di posisi pelaku bukan korban. Sementara yang kami perjuangkan adalah ruang hidup kami, pemukiman yang akan ditambang. Terus langsung aja ya, ini ada dari Adolfina. Dia mempertanyakan kalau gitu apa bedanya ini dengan sebelumnya karena proses pengaduannya rumit, sudah begitu sentralistik. Upaya pencegahan juga tidak ada gitu ya. Bagi kami yang ada di wilayah Indonesia Timur ini bukan solusi, apalagi Papua yang Jakarta selalu buat regulasi tapi pusat masih kendalikan seperti UU Otsus. Walaupun Ibu bilang bisa ajukan sambil menyikapi, bagi kami sama saja Ibu. Silakan para narasumber untuk menyampaikan tanggapannya. Boleh saya, Kame? Ya, silakan. Pertama ini makasih ya Ayunis sudah sharing cerita ini, ikut prihatin dengan situasi ini. Pasal 162 ini memang menurut saya sih tidak jelas ya tentang apa sih yang disebut dengan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Karena di pasal 162 Undang-Undang Minerba itu kan pasalnya bunyinya setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud bla 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 ya. Nah, sampai dengan sekarang memang tidak jelas apa sih sebenarnya norma ataupun unsur-unsur yang disebut dengan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Jadi ini potensi multitafsir. Kalau bahasa ininya itu pasal karet gitu ya. Semua orang bisa tafsir sepikirannya dia, lalu kemudian diterapkan. Nah, masalahnya memang waktu kami ini yang berbeda ya, pemantauan berbeda. Pemantauan mekanisme restoratif justice di 9 provinsi itu polisi aja beda-beda cara konsep tentang RJ itu apa sih gitu. Bahkan ada yang sama sekali nggak paham gitu. Jangan-jangan pasal 162 Undang-Undang Minerba juga sebenarnya nggak diketahui atau tidak dipahami. Termasuk juga perja. Perja itu kita kalau dalam peraturan kejaksaan nomor 8 tahun 2022 itu adalah perja yang dipakai untuk sebenarnya melaksanakan anti-SLAPP ini. Jadi dia di tingkatan kejaksaan, JPU itu diharapkan untuk menggunakan perja ini untuk membantu memastikan supaya tidak ada yang harmful ya, yang atau mengalami masalah dari sebuah penerapan pasal gitu. Nah, ini pun kadang-kadang JPU-nya juga nggak paham loh. Nggak paham dengan perja itu sendiri, perja nomor 8 tahun 2022 ini. Sama seperti kami juga kemarin juga bertanya kepada Kejaksaan Agung apakah memahami tentang atau jaksa ya memahami tentang restoratif justice. Semua memahami restoratif justice, tetapi intinya adalah penghentian perkara. Padahal restoratif justice tidak menghentikan perkara gitu. Jadi ini banyak sekali di APH kita itu problem kapasitas, problem pemahaman, belum lagi problem perspektif. Jadi memang ini salah satu tantangan sehingga pasal-pasal karet seperti ini ya akhirnya bergerak dalam ruang tafsir gitu. Nah, apa bedanya undang-undang ini? Ini permen ya, dan yang sebelumnya. Sebelumnya itu kalau kita pakai ada perma, tapi itu aturan internal. Perma itu untuk Mahkamah Agung, perja itu untuk Kejaksaan Agung, tetapi aturan pelaksananya ada di permen ini karena memang anti-SLAPP sendiri itu harus ada aturan pelaksana ya. Apa sih yang disebut dengan SLAPP? Bisa jadi definisi SLAPP sendiri mungkin juga tidak sederhana untuk dipahami gitu. Polisi-polisi kita kan juga kita tahu lah ya bagaimana mereka dididik atau lulusan mana gitu. Mungkin juga punya problem pemahaman. Nah, betul bahwa ini adalah permen ini punya problem di dalamnya, tapi dia sudah keluar gitu ya.
baru tahun 2024 kita exercising, kalau dia tidak bisa diterapkan atau tidak applicable, ya kemungkinan dia tidak akan digunakan gitu. Tetapi bisa jadi dia bisa digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Fungsi dari kita exercising adalah menemukan mana yang kita bisa gunakan dengan permen ini, mana yang kita menggunakan regulasi yang berbeda gitu. Dan ini memang berfungsi bagi para pendamping hukum untuk tahu celah gitu ya, karena kan kita berhadapan dengan hukum yang normatif, kadang-kadang kacamata kuda juga sih. Pasal A, pasal B bisa jadi berbeda pada saat diterapkan pada kasus tertentu, karena bisa jadi si polisi atau si aparat penegak hukum dari polisi, kejaksaan sampai dengan hakim bisa jadi memberikan perspektif yang berbeda. Ada satu kasus yang bisa putus bebas ya oleh si hakimnya, dan ini menarik, kasus Fathia misalnya, itu bebas kan dia karena ada cara pandang yang berbeda dari hakim terhadap apa yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi pada titik tertentu dengan sistem hukum kita memang pada akhirnya kita harus mendorong ada dua nih kemungkinan, berhenti di depan atau kita berjuang supaya hakimnya yang membuat keputusan itu yang benar-benar memiliki kemampuan untuk memahami SLAP gitu. Karena kalau di tengah itu udah relasi kuasa antara polisi sama jaksa itu bermain tuh dalam ruang. Tidak kemungkinan hakim juga ada dalam jebakan relasi kuasa itu juga ya, apalagi ini korporasi gitu ya, pertambangan besar. Itu sih mungkin sebagai pemantik Ya. juga bagi kawan-kawan. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Rini. Ibu Haris Retno dan Satrio ada tanggapan nggak berkaitan dengan kasus tadi dan juga pertanyaan Doli? Silakan. Saya Mai, mungkin singkat aja ya. Jadi tanggapan terhadap komentar juga di chat Zoom soal menghalangi, merintangi usaha pertambangan itu memang sudah banyak korban gitu. Tapi yang terjadi di negeri kita ini kan kadang-kadang aparat penegak hukum itu pilih-pilih gitu. Kepentingan itu tadi ya, kalau bicara kepentingan dia tidak berpihak pada kepentingan para pembela HAM dan lingkungan gitu, bukan pada para masyarakat yang mempertahankan ruang hidup, tetapi kepada pemilik modal. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum di ketentuan yang sama, tadi kalau dikatakan 162 dianggap merintangi, itu ada di ketentuan di undang-undang yang sama, undang-undang mineral dan batu bara itu dinyatakan bahwa perusahaan sebelum melakukan operasi dia harus menyelesaikan hak atas tanah gitu ya. Jadi kepemilikan hak atas tanahnya. Di beberapa kasus para pemilik tanah ini kan dia nggak mau melepaskan tanahnya gitu. Tapi kemudian ketika mereka protes, ketika mereka melakukan penghentian operasi, mobil-mobil perusahaan itu melintas dihentikan oleh pemilik tanah, kemudian 162 yang diberlakukan. Padahal di ketentuannya diwajibkan harus menyelesaikan dulu hak atas tanahnya. Jadi 162 itu tidak bisa bekerja sebelum status tanahnya itu selesai. Nah, tetapi yang kemudian menjadi kelemah aturan hukum adalah ketika kita bicara pertambangan, selalu cirinya adalah dia dampaknya akan meluas, tidak hanya berkaitan dengan pemilik tanah, tetapi juga masyarakat yang bisa jadi lokasinya jauh dari operasional pertambangan itu gitu. Jadi ketentuan pasal ini memang lebih berpihak kepada kepentingan pertambangan dibanding keselamatan ruang hidup. Dan lagi-lagi kalau nanti menggunakan permen ini biasanya nggak dirujuk gitu, karena dianggap sektornya berbeda begitu. Ini menjadi titik lemah di dalam penerapan regulasi. Tapi lagi-lagi memang problemnya adalah soal political regulation. Jadi politik hukum penegakan di Indonesia ini masih tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Itu menjadi problem mendasar. Saya kira demikian, Mai. Satrio ada tanggapan tentang dua hal tadi? Silakan.
Iya, sama sih, Mbak. Ini cukup banyak ya yang dikenakan pasal 162 dan sifatnya karet. Bahkan udah di GR bahkan sampai 2 kali kan. Dan hanya menambahkan kemudian apa namanya tafsir dari MK itu untuk menambahkan syarat-syarat untuk pengaktifasi pasal 162. Tadi yang soal bahwa pemilik IUP itu harus menyelesaikan hak atas tanahnya dulu. Tapi kan memang kasus banyak terjadi itu kok bukan di atas tanah yang sudah selesai gitu. eh agak agak lain ini pasal memang karena kan banyak misalnya kalau pertambangannya di kawasan hutan ya jelas sudah selesai itu pasti dapat PPKH, dapat pinjam pakai sama hutanan. Tapi kan warga di sekitarnya kan itu bukan ruang hampa. Nah, bukan hanya hak atas tanah yang tempat konsesi yang mau ditambang aja yang harusnya diberesin, tapi kan minta persetujuan warga sekitar gitu. Termasuk jalannya misalnya. Dia kan operasional kan lewat jalan punya warga. Tapi di pasal itu dikunci sudah selesai hak atas tanah itu dalam asumsi di luasan konsesi yang diberikan. Nah, itu kesalahannya fatalnya dari pasal itu. Memang disediakan untuk melindungi operasi kegiatan pertambangan sih gitu. Jadi di JR yang terakhir juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan nggak bisa jadi positif legislasi. Nah, tapi seharusnya kenapa pasal 162 ini bisa dihalangi oleh permen ini ke depan, termasuk kasus teman-teman di Torobulu ini, eh, apa harapannya kemarin sudah komunikasi sama teman-teman di sana kalau mau dieksersis pakai pakai permen yang terbaru ini, mari kita coba gitu untuk angkat karena di dalam ketentuan permen memang disebutkan secara spesifik tuh misalnya terkait operasi pertambangan yang dikhawatirkan menimbulkan pencemaran, dikhawatirkan menimbulkan kerusakan gitu. Iya betul Mbak Ayu, karena di beberapa tempat bahkan pertambangan itu jaraknya sangat dekat sama rumah. Ada di belakang rumahnya di Kalimantan itu Benar. ada pertambangan gitu. Ya Iya, betul gitu, hak atas tanahnya bukan rumahnya yang mau ditambang gitu. Jadi dianggap selesai karena nambangnya di belakangnya gitu. Terus kita nggak boleh nolak kan itu aneh memang aneh sedari pasal ini terbit sih memang. Ya, kendalanya memang harus iya. harus harus dibatalkan pasal 162 ini perjuangannya ke depan. Gitu, Mbak. Oke, kawan-kawan, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Saya rasa sebagai diskusi awal ya tentang ini tuh kalau ini senjata itu bisa dipakai untuk apa gitu ya. Tadi sudah disampaikan tentang apa peluangnya, hal apa yang bisa digunakan gitu. Tetapi juga tadi Mbak Rini menyampaikan ini harus di-exercise gitu ya, harus diuji coba. Eh, saya rasa ini bisa menjadi satu apa hal bukan hal baru ya, satu titik kita untuk melanjutkan perjuangan sebagai apa perempuan pembela HAM lingkungan. Dan kita masih punya teman-teman yang seperti tadi Ayu Nia juga menyampaikan apa yang terjadi di Torobulu dan juga Christine. Saya ingin kita menutup acara ini dengan memberikan solidaritas kepada mereka. Bentuknya kita bisa kita akan foto bersama, kita kepalkan tangan kiri atau bisa juga memberikan tanda cinta untuk memberikan apa ya semangat perjuangan buat mereka. Tolong bisa ada yang memotret kah agar solidaritas ini kita bisa kirim dan sebarkan ke sosial media. Bisa dibantu? Ya, ya. Bisa dihidupkan kameranya semua. Oke, Kawan-kawan, boleh hidupkan kamera. oke, saya hitung sampai 3. Mari kita kepalkan tangan, memberikan 1, dukungan. 1, 2, 3. Kakak Nisa boleh dibuka. 1, 2, 3. Sudah, Kak. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Hasil dari diskusi ini akan kami kirimkan dalam bentuk surat dari Nausus 2 edisi. Kita akan bertemu di 1 bulan ke depan, mungkin 2 minggu lagi ya, pertengahan bulan. Kita akan mulai diskusi untuk tema yang berbeda. Terima kasih sudah bersama kami dalam waktu yang lama. Terus juga semoga kita nanti follow up ya Mbak Rini ya untuk yang tadi disampaikan.
dan terus saling jaga untuk perjuangan kita yang lebih panjang. Terima kasih semua. Salam. Terima kasih semua, Kak Mei, Meli, Terima kasih. Mas Satrio. Salam ini. Sehat Harus selalu, Terima kasih aman Mas ya. Satrio, Mbak Retno. Kakak Harisat, Pamit sama-sama. ya. Ya, Pamit, monggo Meli. monggo Terima Retno kasih semua izin. narasumber. Ya.